Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas pimpin temannya. Sebelum Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Nah, apakah hari ini kalian hadir semua? Hadir. Oke. Alhamdulillah hadir semua ya. Itu sebelum masuk ke sekolah kita harus tetap sarapan terlebih dahulu supaya kalian di sekolah dapat memahami materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Dong. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Kemarin kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang metamorfosis. Nah, kalian tahu apa yang Bapak bawa ini? Jangkrik. Kalian pernah melihat jangkrik? Pernah. Di mana? Di semak-semak, di rumah, di selokan. Oke, jadi seperti apa sih bentuk dari jangkrik itu? Panjang. Terus kepalanya agak bulat, hampir bulat. Kemudian ada apa yang di kepalanya? Antenanya yang seperti rambut atau benang. Kita masuk ke materi metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Nah, ini merupakan siklus hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu apa tadi? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang ini adalah metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap. Ingat ya, 4 tahap. Metamorfosis sempurna itu melalui 4 tahap. Yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Oke, ini merupakan tahap metamorfosis sempurna pada hewan. Mulai dari telur, kemudian apa lagi? Larva atau ulat. Kemudian ketiga, pupa atau kepompong, dan yang keempat imago. Oke, nah ini merupakan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya ada hewan apa saja? Kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lebah. Nah, hewan ini merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa tadi? Ini yang Bapak bawa. Oke, kita bahas dulu pengertian metamorfosis tidak sempurna. Nah, mengalami bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapnya. Jadi tidak terlalu berbeda ya pada setiap tahapnya. Mulai dari telur, kemudian nimfa atau hewan muda, atau kemudian ke imago atau hewan dewasa. Nah, perkembangannya tidak mengalami fase pupa atau ke pompong. Nah, ini merupakan tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan tadi.
Nah, contohnya mulai dari telur, kemudian langsung ke nimfa atau hewan muda, kemudian yang imago atau hewan dewasa. Oke, ini merupakan contoh tahapan tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh hewannya apa saja? Nah, ini yang Bapak bawa tadi ya, jangkrik ya. Oke, kemudian belalang, tiga capung, yang keempat kecoa. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Metamorfosis Kupu-kupu. Oke. Kupu-kupu nur banyak menjetas menjadi ulat. Ulatnya makan daun yang hijau, ulatnya kenyang lalu puasa. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka muncullah kupu. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka muncullah kupu. Oke, sekali lagi. Mau sekali lagi? Oke, boleh. Kita ulang. Kupu-kupu telur banyak, lalu menetas menjadi ulat. Ulatnya makan daun yang hijau, ulatnya kenyang lalu puasa. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka muncullah kupu. Ulat jadi kepompong, kepompong terbuka muncullah. Untuk lebih memahami tentang metamorfosis dari hewan, baik itu metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, Bapak akan menunjukkan videonya. Kita akan menonton video metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalian pasti sudah tahu dong, berarti ya, jangan merupakan klasifikasi makhluk hidup yang ada di dunia berdiri dengan kecoa. Metamorfosis jangkrik merupakan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana ya tahapan metamorfosis jangkrik? Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Satu, kehidupan jangkrik dimulai dari Sumatera. Setelah melakukan pembuahan dengan data, mereka berhubungan dengan seekor jangkrik betina mampu bertelur 100 sampai 200 butir sepanjang hidupnya. Setelah bertelur, jangkrik betina mulai mencari tempat yang nyaman untuk meletakkan telur-telurnya. Dalam waktu kira-kira 14 hari, telur-telur yang berada di dalam tanah tersebut menetas. Meski demikian, tidak semua telur dapat menetas menjadi larva. Beberapa lainnya kembali dan berseleksi. Bulan nimfa. Saat pertama-kali menjadi nimfa, ukurannya sangat kecil, yaitu sekitar 9 inci. Pada dasarnya, bentuk fisik nimfa hampir mirip dengan jangkrik dewasa dan organ-organnya benar-benar seperti jangkrik dewasa. Selama fase ini, nimfa mengalami mobilitas pergantian kulit dengan cara mengupas beberapa kali. Saat motif, kulit yang mengalami sensasi dan mengupas bentuk kulit baru yang lembut dan berwarna putih susu. Kulit baru ini kemudian bekas hanya dalam beberapa jam. Maupun terjadi aktivitas sampai 10 hari hingga tanpa benar-benar keluar dari jangkrik dewasa secara sempurna. Waktu yang dibutuhkan nimfa untuk melakukan motif sudah berbeda dari pengambilan kandungan sayapnya. 3. Pada tahap ini anak ini jangkrik sudah sempurna. Sayapnya sudah terbentuk sempurna dan mengembangkan
hanya seharusnya sebagaimana mestinya sesuai dengan terus kemudian siklus metamorfosis itu metamorfosis berubah sampai berubah dari kondisi yang berbeda. Oke. Itu tadi metamorfosis yang terjadi pada hewan. Hewan apa tadi? Hewan jangkrik. Nah, metamorfosis yang terjadi pada hewan jangkrik tadi itu metamorfosis apa? Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan menonton video hewan yang metamorfosisnya sempurna. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti kupu-kupu, ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur dewasa atau ular, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita lihat satu persatu. Satu, telur. Semua dimulai dengan seorang kupu-kupu kucing yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada dalam tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Rasa asal ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus, ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit, karena mereka terus tumbuh. 3. Berkembang. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kandang. Kandang adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang digunakan oleh ulat. Di dalam kandang, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kandang ini untuk waktu yang cukup lama. Meskipun dewasa, setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam karakter. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat dan berkembang sampai mereka cukup puas untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memanfaatkan daunnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar lemah untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk membuat siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis. Dari telur ke ulat, pupa akan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke. Itulah metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu atau metamorfosis sempurna. Ada berapa tahap metamorfosis sempurna? Ada 4. Mulai dari telur, terus ulat, kemudian ke kepompong, dan yang terakhir kupu-kupu dewasa. Oke, kalau yang tidak sempurna, jangkrik tadi ada berapa tahap? 1, ya 3. Yang pertama telur, yang kedua nimfa atau hewan muda, yang ketiga
imago atau hewan dewasa. Nah, sudah paham ya tentang metamorfosis pada hewan ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas kepada kalian per kelompok. Oke. Mana tadi? Ambil itu. Kasihkan di sini. Oke, ini kelompok berkembang. Oke, ini satu-satu ya, bagikan satu-satu. Kemudian ini kelompok belum berkembang. Oke. Nah, sekarang boleh dikerjakan tugasnya. Oke. Ayo, sudah bisa dimulai. Kenapa? Ya, gunting gini. Ya, ini gambarnya tempel di sini sesuai urutannya. Jadi namanya juga sesuai. Ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Iya. Jadi seperti ini dilipat. Iya. Jangan lupa dilem ya. Gunakan lem. Lalu nanti digabung ya. Silakan presentasikan. Pengertian metamorfosis apa? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang telah maju. Oke, silakan duduk. Kemudian kelompok selanjutnya maju. Oke. Presentasikan. Dengarkan temannya di depan. Tidak ada yang boleh bersuara. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Oke, kemudian kelompok berikutnya. Ayo, silakan maju. Ayo, maju. Ayo, hati-hati bawanya. Oke, yang kelompok lain dengarkan teman kelompoknya yang presentasikan di depan.
silakan duduk ke tempatnya masing-masing untuk kelompok lain. Oke. Ayo presentasikan, ini hewan apa? Katak. Terus mulai dari fase apa? Mana? Perlihatkan telurnya. Perlihatkan ke temannya. Ya, terus fase apa lagi? Ya, perlihatkan. Terus kemudian fase katakmu muda. Kemudian terakhir katak dewasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Oke. Sekarang kelompok terakhir. Silakan ke tempatnya masing-masing. Untuk kelompok terakhir silakan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, presentasikan ke temannya. Yang lain, kelompok lain dengarkan temannya di depan. Ya. Oke, dengarkan temannya di depan. Gak ada yang boleh bersuara. Dengarkan. Dengarkan temannya di depan ya. Sudah? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok yang tampil di depan. Oke. Kalian telah mengerjakan tugas kelompok bagaimana hewan melakukan metamorfosis. Ada dua tadi ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, yang digoyang-goyang. Putar-putar, diputar-putar, tutut ke bawah, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, benar atau salah? Oke, metamorfosis sempurna mengalami 3 siklus itu. Benar apa salah? Jawabannya salah. Oke, yang kedua. Pada hewan katak dan kupu-kupu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Benar apa salah? Salah. Yang benar adalah mengalami metamorfosis sempurna untuk katak dan kupu-kupu. Jadi jawabannya salah. Kemudian soal selanjutnya. Metamorfosis sempurna mengalami 3 siklus. Benar apa salah? Metamorfosis sempurna. Benar apa salah? Mengalami 3 siklus. Salah. Yang sempurna itu mengalami 4 siklus. Oke, soal selanjutnya. Pada hewan jangkrik. Ini jangkrik ya. Dan kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Benar apa salah? Benar. Oke. Kemudian soal terakhir, pupa disebut juga kepompong. Benar apa salah? Benar. Bapak berikan waktu 10 menit. Gunakan pulpen ya.
makan. Ya. Oke. Yang sudah selesai mengumpulkan boleh langsung ke tempat duduknya lagi. Ya. Oke, siapa yang belum selesai? Ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, aha aha, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas pimpin temannya. Oke, akan berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, silakan pulang dengan tertib ya. Oke, mulai dari sebelah sini. Ya, pulang. Oke, kemudian sebelah sini. Ya. Ya, sebelah sini. Oke, sebelah sini lagi. Ayo.